Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan eee, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga anak-anak sekalian untuk selalu belajar, ya. Jadi walaupun kalian di rumah, tetap harus, belajar dan belajar agar kalian tidak tertinggal dengan pelajaran. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan yaitu bagaimana teknik penerapan atau penerapan teknik pengambilan gambar bergerak pada video. Jadi seperti yang sudah, eee, banyak yang masih miskonsepsi terhadap penerapan teknik pengambilan gambar bergerak ini, ya. Jadi jangan sampai nantinya setelah ini, saya sampaikan, nanti anak-anak harus bisa menerapkan pada saat kalian mengambil gambar, ya. Nantinya, saya akan memberikan contoh-contoh video dalam pembelajaran ini bagaimana toh untuk menerapkan teknik pengambilan gambar itu pada video-video. Baiklah, yang pertama adalah tujuannya, jadi nanti melalui praktikum peserta didik dapat melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi sudut pengambilan gambar secara teliti dan bertanggung jawab. Jadi nanti anak-anak harus melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi sudut pengambilan gambar dan teknik bidang gambar dan sudut kamera. Jadi melalui praktikum, peserta diklat dapat melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi bidang pandang. Ya. Lalu yang ketiga adalah melalui praktek, nanti peserta didik dapat melakukan pengambilan gambar dengan mengatur gerakan kamera secara teliti dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 nanti anak-anak. Nah, untuk indikator adalah melakukan pengambilan gambar bergerak dengan 3 variasi sudut pengambilan gambar. Yang kedua, melakukan pengambilan gambar bergerak dengan 3 variasi bidang pandang. Yang ketiga, melakukan pengambilan gambar dengan mengatur pergerakan kamera atau panning atau tilting, ya. Baiklah, sekarang kita jelaskan apa itu sudut pandang atau sudut kamera atau bidang gambar dan gerakan kamera. Yang pertama adalah sudut kamera. Sudut kamera itu ada 5. Yang pertama adalah bird eye view, high angle, low angle, eye level, dan frog eye. Apa itu? Baik, di sini saya jelaskan satu persatu ya. Mohon untuk dicermati, apabila nanti belum paham bisa diulang-ulang ya. Yang pertama adalah bird eye view, yaitu ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Jadi kalau nanti kalian mengambil gambar atau mengambil gambar bergerak, itu kameranya di atas objek. Contohnya objeknya adalah teman kalian. Jadi kamera itu harus lebih tinggi, ya, lebih tinggi di atas objeknya. Bisa dipahami sampai sini ya anak-anak ya. Lanjut, yang kedua adalah high angle. High angle itu adalah sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi lebih kecil. Kalau high angle dengan bird eye view itu memang kameranya harus di atas. Tapi kalau yang high angle itu harus betul-betul di atas. Contoh pengambilan gambar di atas kepala teman kamu. Ya, contohnya objeknya adalah teman kamu. Jadi kamera ditaruh di atas kepala itu nanti objeknya teman kalian itu kelihatan kecil atau kelihatan tidak sesuai dengan posturnya karena terlihat dari atas. Lanjut, yang ketiga adalah low angle yaitu sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat besar. Ya, ini jadi kamera ditempatkan di bawah objek.
ya, mengarah ke atas, mendongak ke atas, ya. Terus yang keempat adalah eye level, sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Nah, ini sudah sering kalian praktekkan, namun terkadang namanya apa itu masih banyak yang belum mengerti. Lanjut yang terakhir adalah frog eye, yaitu sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Jadi untuk frog eye ini adalah kamera ditaruh di datarnya atau di dataran atau di bawah, ya, di bawah objek atau sejajar. Jadi contoh misalkan ada orang berdiri, berarti kameranya ditaruh di tanah, ya. Jadi jangan sampai keliru. Baiklah anak-anak sekalian, sampai sini barangkali sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalau belum nanti silahkan untuk di play ulang videonya. Lanjut yang kedua adalah bidang pandang gambar, yaitu ada di sini saya menuliskan ada 8. Yang pertama adalah extreme long shot, medium shot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Apa itu? Ya, ini mari kita saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah extreme long shot. Gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Jadi seperti kita mengambil gambar apa? Pemandangan. Nah, ini biasanya bentuknya landscape, ya. Anak-anak juga sudah pernah, saya kira sudah pernah mempraktekkan. Cuma namanya seperti apa gitu masih bingung, ya. Karena dari apa yang saya tangkap, apa yang kalian ketahui adalah dari hasil-hasil karyanya itu masih bingung, yaitu tentang sudut kamera dan bidang gambar. Lanjut yang kedua adalah very long shot. Mempunyai komposisi panjang, jauh dan luas tetapi lebih kecil daripada S. Jadi ini istilahnya di zoom in lagi, yaitu biar apa? Biar kelihatan objeknya. Namun pada dasarnya masih seperti ekstrim, hampir mirip seperti ekstrim, cuma ini lebih ke objeknya lagi, lebih dekat lagi. Lanjut yang ketiga adalah full shot. Full shot ini adalah memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki bila objeknya manusia. Bila objeknya hewan juga sama. Bila objeknya benda yang kecil juga sama. Ini adalah full shot. Lanjut yang selanjutnya adalah medium long shot. Gambar diambil dari jarak yang wajar sehingga jika misalkan terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. Contohnya seperti gambar berikut. Lanjut, selanjutnya adalah medium shot. Gambar yang memiliki komposisi subjek manusia dari tangan hingga ke atas kepala sehingga penonton dapat melihat jelas ekspresi dan emosi yang meliputinya. Jadi intinya di sini medium shot itu adalah tangan, ya, tangan sampai atas kepala itu semuanya terlihat. Lanjut, selanjutnya adalah medium close up. Komposisi gambar yang memperlihatkan setengah porsi subjek dengan latar yang masih bisa dinikmati sehingga memberikan kesatuan antara komposisi subjek dengan latar. Nah, di gambar ini sudah jelas. Jadi ada objeknya dan ada backgroundnya. Jadi ini adalah mengesankan bahwa backgroundnya itu menarik. Ya, kalau di sini adalah contohnya adalah perkotaan, ada gedung-gedung, ada lampu-lampu kayak gitu. Lanjut, yaitu selanjutnya adalah close up, komposisi yang memperjelas ukuran gambar. Contoh pada gambar manusia biasanya antara kepala hingga leher, seperti yang sudah ada di gambar. Selanjutnya adalah big close up, komposisi yang lebih dalam daripada view, sehingga bertujuan menampilkan kedalaman pandangan mata. Seperti apa yang ada di gambar ini. Yaitu lebih detail lagi, ya, lebih dekat lagi pengambilan gambarnya. Dan yang terakhir adalah extreme close up, yaitu pengambilan gambar
dengan hanya memperlihatkan detail bagian-bagian tertentu, misalkan hidung, mata, atau telinga. Ya, seperti yang terlihat di gambar ini adalah pengambilan detailnya adalah ke hidung, mungkin lebih ke hidung. Ya, jadi seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini saya kira anak-anak lebih paham, sudah paham. Apabila nanti anak-anak belum paham, silahkan bisa di-play ulang, diulang-ulang. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, yang terakhir adalah gerakan kamera. Di sini ada 5 yang saya tulis. Yang pertama adalah panning, ya. Yang kedua adalah tilting, yang ketiga adalah zoom, yang keempat adalah dolly, dan yang terakhir adalah follow. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah panning. Kamera digeser secara horizontal mengikuti urutan objek, baik ke kiri atau ke kanan. Panning ada 2, yaitu pan right dan pan left. Ya, seperti di gambar ini. Jadi pergerakannya hanya menggerakkan kamera saja, ya, memutar ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya adalah tilting. Kamera digeser secara vertikal mengikuti urutan objek, baik ke atas atau ke bawah. Tilting ada 2, tilt up dan tilt down. Jadi hanya kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Ya, ini namanya tilting. Selanjutnya adalah zooming. Ya, zooming ini secara fisik kamera memang tidak bergerak. Yang digunakan adalah tombol zoom pada kamera. Zooming ada 2, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom itu adalah berarti menggunakan tombol, atau kalau di kamera DSLR ataupun mirrorless itu diputer, ya, lensanya diputer itu. Jadi nanti akan memberikan kesan lebih dekat atau lebih jauh. Yang selanjutnya adalah dolly. Juru kamera akan menggunakan dolly, ya, atau segitiga beroda yang diletakkan di bawah kaki tripod. Gerakan kamera maju mendekati objek disebut dolly in, gerakan kamera menjauh objek disebut dolly out. Jadi pergerakan kamera maju mundur, ya, mendekati objek ataupun menjauhi objek. Ini adalah dolly. Selanjutnya yang terakhir adalah follow. Follow adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan mengikuti objek yang bergerak. Contoh, objeknya adalah teman kalian. Teman kalian itu berjalan, nanti kameramennya mengikuti. Itu adalah follow. Baiklah anak-anak sekalian, sampai sini saya harapkan kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa menulis di kolom chat atau bisa dilanjutkan di Google Classroom ataupun lewat WA. Baik anak-anak, di sini ada contoh, ya. Ada contoh. Ini adalah contoh video. Nanti anak-anak akan saya berikan video, silahkan nanti kalian amati dan kalian analisa kira-kira itu menggunakan teknik pengambilan gambar seperti apa, ya. Ini contohnya seperti ini anak-anak sekalian. Nanti kalian silahkan diamati dan kalian membuat seperti ini. Ini ada video. Nah, di sini sudut kamera itu ada eye level, ya. Lagi di sini ada sudut kamera frog A, terus bidang pandangnya adalah extreme close up dan gerakan kameranya adalah zooming. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi video seperti ini, ya, bisa dimengerti ya anak-anak sekalian, ya. Saya lanjutkan. Kalah karo
Ya, demikian anak-anak sekalian, materi tentang teknik pengambilan gambar bergerak. Selanjutnya nanti, materi dan video akan saya post di Google Classroom. Anak-anak silahkan untuk, masuk ke sana dan melihat tugasnya. Sekaligus, untuk video nanti silahkan diidentifikasi kira-kira itu tekniknya menggunakan teknik apa. Dan nanti tugas juga silahkan nanti untuk dikirim di Google Classroom. Baiklah anak-anak sekalian, demikian penyampaian materi tentang teknik pengambilan gambar. Sekali lagi, apabila masih kurang jelas, silahkan nanti bisa melalui Google Classroom ataupun lewat WA, atau bisa langsung di kolom chat, kolom komentar di YouTube. Dan apabila sudah jelas, saya harapkan anak-anak sudah bisa mengerjakan. Baiklah anak-anak sekalian, demikian dari saya untuk pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imun dan jaga iman. Jangan sampai kalian sering keluar ya, berkerumun dan lain-lain, tidak pakai masker dan segalanya ya. Pesan saya sekali lagi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker dan jangan berkerumun. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.